Oke, masih di serian Japan Mobility Show 2025, Koko akan cerita satu BYD yang menarik karena bootnya BYD itu cukup gila ya. Jadi China masuk di tengah-tengah Hall East yang 456-nya jadi 13 hall. Semuanya brand Jepang dan ada beberapa brand Korea aja, tapi BYD tiba-tiba muncul di tengah. Dan lihat antusiasmenya warga Jepang untuk satu mobil yang luar biasa. Yang lain-lain di Indonesia udah kita lihat beberapa kali, bahkan sering kita lihat di pameran maupun di jalanan. Yang bahkan di Jepang itu masih jauh lebih jarang, karena ya begitulah, merek China di Jepang ya, orang-orang dulu sejarahnya cukup bermusuhan dengan orang China, apalagi pride mereka sebagai automaker, salah satu yang the best in the world, disaingin China. Masa sih rakyatnya beli produk Cina? Tapi kalau yang satu ini gimana caranya nolak? Ini namanya BYD Rako. Ya, jadi ini adalah K-Car pertama buatan BYD, dan seperti yang sobat tahu, K-Car itu mobil yang batas panjangnya 3,4 meter, batas lebarnya 1,5 meter, dan tingginya unlimited, cc-nya maksimal 660 cc atau dibatasi di 64 horsepower. Jadi khusus culture-nya Jepang nih mobil K-Car, dan sekarang yang bikin China dan full elektrik. Inilah BYD Rako, cukup tinggi, tingginya cukup maksimal sampai 1,7 meteran, seperti format-format K-Car-nya, contoh Honda N-Box yang benar-benar maksimal tingginya banget ya, atau Toyota Rumi seperti itu yang sliding door, dia juga pakai sliding door, dan yang ini full EV. Buat sobat yang belum tahu, baru aja dalam waktu sekitar bulan lalu atau September awal, Honda itu baru aja ngeluncurin N1 yang elektrik, dan sebelumnya electric vehicle untuk K-Car terlaris itu adalah di Nissan Sakura di Jepang. Sekarang BYD ngeluncurin ini, dan Koko yakin harganya akan pasti seperti biasanya China atau BYD, di bawahnya merek-merek Jepang. Lihat seberapa penasarannya warga Jepang, segini banyaknya orang yang lihat. Dan ini adalah BYD Rako yang luar biasa. Dia range-nya juga dibikin ada dua macam kalau nggak salah, ada yang sampai hampir 300 kilo atau 300 kilo gitu ya. Jadi di sekitar 20 sekian kilowatt hour. Dan pastinya antusiasmenya begitu luar biasa untuk BYD Rako ini, sampai tuh velgnya juga ring 15. Kemudian ya apa ya, Koko nggak bisa membayangkan gimana warga Jepang membeli produk China untuk K-Car, atau ini istilahnya LCGC-nya orang Jepang gitu loh. Ini mobil daily, mobil untuk ibu-ibu muda, semuanya tuh pakai K-Car yang begitu mudah, nyetirnya karena begitu kecil, dan emisinya juga rendah, konsumsi BBM-nya irit. Sekarang dihajar oleh si Master of Electric Vehicle BYD from China. Luar biasa banget, dan ini benar-benar salah satu mobil yang paling diantisipasi di Japan Mobility Show. Beritanya kemarin sebelum mulai JMS ini benar-benar gede banget di mana-mana beritanya, karena ini benar-benar apa ya, break the rules. K-Car made in China. Luar biasa banget. Lampu belakangnya bentuknya tuh ya benar-benar kotak. Koko yakin tujuannya sekotak ini, BYD itu jarang loh bikin sekotak ini. Biasanya cukup berlekuk-lekuk gitu ya. Ini aku yakin benar-benar memaksimalkan ruang dari kapasitas atau dimensi maksimal dari aturan dari K-Car. Menarik banget, BYD Rako. Buat segmen yang lainnya, mobil-mobil yang lainnya di Japan Mobility Show 2025, subscribe dan nyalakan tombol lonceng di channel kita. Sampai di sini aja BYD Rako. See you next.